ada lagi 3 pembagian. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmi. Ada ulama yang mengatakan ihdar an takuna aba shibrin, waspadalah jangan sampai kamu jadi bapak sejengkal. Maksudnya apa? Faqad qila al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita masuk di yang mana ini? Man dakhala fi shibril awwal takabbar. Orang yang baru masuk jengkal pertama, dia itu akan sombong. Jadi orang kalau ilmunya baru sejengkal, itu sombong Bapak Ibu, merasa paling benar sendiri. Pokoknya benar saya, kamu salah. Walaupun dia punya gelar doktor, dia punya gelar profesor, kalau dia masih sombong seperti itu, berarti ilmunya baru sejengkal. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu. Orang yang masuk jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu. Ya, semakin masuk ke dalam ilmu, semakin menunduk, rendah hati dia. Wa man dakhala fi shibri tsalits alima annahu la ya'lam. Ya. Orang yang telah masuk jengkal yang ketiga, ternyata dia menyadari saya belum punya ilmu. Jadi orang semakin mendalami lautan ilmu, dia semakin menyadari saya belum punya ilmu. Ini ilmu ini adalah lautan yang tidak bertepi. Sehingga orang kalau sudah masuk ke jengkal yang ketiga ini tidak gampang menyalahkan orang, karena dia wawasannya luas. Paling-paling dia hanya mengatakan saya yakin dengan yang ini, tapi untuk mengatakan itu salah saya nggak berani, karena dia juga punya sudut pandang yang lain. Ini Bapak Ibu, mari kita berusaha menjadi orang yang ilmunya 3 jengkal. Satu contoh Bapak Ibu, masalah fikih saja. Biasanya kita beli buku terjemahan satu pendapat, kita baca itu dan kita puede kan, seakan-akan paling benar sendiri. Lalu kita beri dia kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab atau kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Itu kitab fikih, bentar ya dikit lagi ya. Kitab fikih pelintas madhab. Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Ternyata sesama Hanafi ada beda pendapat, sesama Maliki ada beda pendapat, sesama Syafi'i ada beda pendapat, sesama Hambali ada beda pendapat. Silakan kamu baca. Dia baca, hasilnya adalah waduh, pusing kepala saya. Nah, itu berarti kamu tadi baru di sini sombong kamu. Sama dengan orang baru ikut karate sabuk putih. Biasanya dia itu ya petentang-petenteng semua diajak berkelahi. Tapi kalau sudah pendekar sabuk hitam dan 3, dia akan menunduk. Ini penting Bapak Ibu. Ilmu ini luas lautan yang tidak bertepi. Sebentar, saya tutup dengan satu kisah saja. Setelah itu kita sholat dulu kan? Mau tanya jawab langsung? Oh iya, kalau gitu saya tulis dulu ini. Berapa waktu yang lalu saya ke Makassar Bapak Ibu. Di Makassar itu ada pantai, namanya Pantai Losari. Ada orang datang ke pantai itu. Kebetulan orang itu memakai kacamata kuda. Kacamata kuda gini kan? Jadi dia hanya bisa melihat depannya saja, nggak bisa lihat sampingnya. Dia datang ke Pantai Losari, dia baca tulisan itu di pantai itu, Pantai Losari, cuma dengan kacamata kuda. Sehingga yang tampak oleh dia yang tampak ini nggak tampak, ini nggak tampak, yang tampak cuma ini saja Bapak Ibu. Mohon maaf ya, yang tampak itu Tailo. Marah-marah dia. Ini pantai kok namanya Tailo? Ini apa pemerintahnya ini? Marah-marah dia. Disalah-salahkan semuanya. Lalu ada orang yang paham, Pak, mohon maaf Pak, itu Bapak memakai kacamata, udah dilepas dulu kacamatanya Pak. Oh iya, dilepas kacamatanya. Ternyata Pantai Losari. Jadi yang salah bukan tulisannya, yang salah ternyata dia memakai kacamata kuda.
Itulah namanya paradigma, ya, sudut pandang. Nah, di sini kita dituntut Bapak Ibu untuk bisa memahami sudut pandang yang lain. Insya Allah semua ulama itu pinter, semua ulama punya ilmu, semua ulama ingin masuk surga, semua ulama takut masuk neraka. Berbeda itu karena ada perbedaan sudut pandang, dan kita dituntut untuk memahami sudut pandang yang lain. Walaupun kesimpulannya beda, saya gini kamu gitu, monggo, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, kita saling menghormati. Wallahu alam, itu dulu.